Baik, sudah semuanya ya anak-anak ya? Ada yang belum? Yang belum bisa ngomong dulu sama Ustadz. Oh, saya belum Oh, saya nulisnya. belum. Nah, Oh, saya oke, belum. Ustadz tunggu. Ustadz tunggu ya. Mas Akira, Mas Abram. Iya, Mas. Sudah, Us. Ya, Mbak Ais. Sudah, Us. Oke. Sudah selesai. Oke. Terima kasih, Mbak. Mbak Diva sudah selesai belum, Mbak Diva? Sudah, sudah selesai. Oke. Aku sudah Baik, selesai. Ustadz. Ya, sudah selesai. Ya, Mas Abram. Mas Akira sudah selesai belum, Mas Akira? Sudah. Baik. Ya, Mas Al, ada pertanyaan. Kapan tatap muka, Us? Apa? Tatap muka nih kapan? Gimana, Mas Al? Nggak dengar, Ustadz. Tatap muka. Apa, Mas Al? Ustadz nggak dengar. Tatap muka. Tatap muka. Masuk sekolah maksudnya? Ya, ditunggu dulu. Paling bentar lagi, Mas Al ya. Kalau sudah aman, sudah nggak ada yang sakit lagi, nanti insya Allah kita masuk semuanya ya. Kamu sudah divaksin belum? Vaksin belum, kalau Belum. swab sudah. Oh ya, nanti kalau sudah vaksin semuanya ya, Mas Wirya, Mbak Sena, semuanya ya. Nanti insya Allah kita bisa masuk seperti biasanya. Mbak Sena takut disuntik toh? Aku nggak pernah, Us, nggak pernah. Nggak, walaupun Lele, TK lele. sih. TK pernah, Us. Oke, baik. Us. Ya, oke. Silakan anak mikrofonnya dimatikan dulu. Ustaz akan menerangkan, didengarkan baik-baik. Ustaz tidak akan ngulangi lagi loh ya. Waktunya tinggal dikit lagi. Oke, dengarkan baik-baik anak-anak. Lagunya tadi ya, lagu yang kita pelajari tadi yaitu ada naklun sandal ribatun dasi jauropun kaos kaki obaatun topi hizamun sapu mindilun sapu tangan. Terus midolatun payung, surotun jaket, khidaun sepatu. Hada ini, zalika tilka itu. Nah, itu lagunya tadi, menghafalkan mufrad atau kosakata. Nanti silakan dihafalkan ya, dihafalkan ya. Dihafalkan, minggu depan Ustadz akan seperti biasanya, kayak pertemuan di Malabisu 1, ya kan? Ustadz akan panggil satu-satu ya, saya akan panggil satu-satu, nyanyi ketika meet ya, tidak perlu mengirimkan videonya nggak usah buat video, nanti Ustadz akan panggil satu-satu untuk bernyanyi secara live ya, paham anak-anak ya? Paham, oke, nanti Ustadz akan kirimkan videonya ya, nanti buat latihan di rumah. Oke, baik. Halo Mbak Vika. Aku udah hafal. Gimana Mbak Vika? Aku sudah hafal. Alhamdulillah. Baik Mbak Vika. Good job Mbak Vika. Toyib. Tapi tesnya minggu depan saja ya Mbak Vika. Ini Pak Us. Ya. Sepatu ini Pak Us. Oke, ya betul sekali Mas Noval. Harus dihafalkan. Mulai dihafalkan. Minggu ini, minggu depan Ustaz akan tes satu-satu kayak dulu ya. Kayak ya betul sekali. Tapi tidak sekarang Mas, tidak sekarang ya. Nah, baik anak-anak, Ustaz lanjutkan materinya. Kata tunjuk ya, kata tunjuk. Mas Firya kalau mau menunjuk sesuatu
itu menggunakan kata apa, Mas Firya? Kalau mau menunjuk benda sesuatu, biasanya kalau mau duding, dirijinya kayak gini, menunjuk. Apa? Itu. Itu. Itu benda yang dekat dengan kita atau benda yang jauh dengan kita? Jauh. Jauh ya. Oke, baik. Menggunakan kata itu berarti kita menunjukkan benda yang berada agak jauh dengan posisi kita, ya. Kalau kalau di bab pertama dulu, kata tunjuknya menggunakan ini, ya. Maka benda-bendanya itu ya benda yang dekat dengan kita, ini, gitu. Tapi kalau kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang kata tunjuk itu yang bendanya agak jauh dengan kita. Perhatikan anak-anak. Nah, itu zalika sama dengan itu. Zalika sama dengan itu. Artinya maksudnya ya, zalika yakni bil makna itu. Keterangannya, zalika itu untuk menunjukkan kata benda berakhiran tak. Taknya yang mana, Us? Tak bulat ini loh, nak, ya. Tak bulat ini seperti ini. Biasanya tak bulat ini di akhir kata benda, di akhir kata benda. Nah, nanti saya akan contohkan benda-benda mana yang berakhiran tun. Dari sini ada yang paham? Atau belum paham? Mbak Tifa paham enggak? Oke, Ustaz ulang lagi ya. Zalika untuk menunjukkan kata benda yang tidak. Yang tidak itu berarti yang coro Jawane itu enggak enak. Enggak ada tunnya. Nah, kayak apa? Kayak naklun, terus ribatun, terus dan sebagainya. Terus kalau tilka ini maknanya sama kayak zalika, anak-anak. Tilka maknanya sama kayak zalika, itu artinya itu. Yang membedakan apa? Yaitu kalau tilka untuk menunjukkan kata benda yang berakhiran tak, ya, yang tun ada taknya ya, bukan tun tapi yang ada taknya, ada tak bulatnya di akhir kata. Ya, Ustaz ulang lagi ya. Tilka untuk menunjukkan kata benda yang berakhiran tun. Pahim tum? Pahim. Nah, paham ya anak-anak ya dari sini. Nanti kalau tidak jelas silakan tanya. Oh, aku nggak ngerti. Nanti Ustaz akan ulang lagi. Selanjutnya, anak-anak, zalika ini kita terapkan. Nah, ini contohnya. Zalika na'lun. Zalika ribatun. Zalika hizamun. Zalika khida'un. Zalika mindilun. Ada zalika na'lun, zalika ribatun, zalika hizamun, zalika khida'un, dan zalika mindilun. Ini kan kata bendanya kan nggak ada yang berakhiran tun toh? Nggak ada ya. Berarti kalau nggak ada maka menggunakan zalika. Sedangkan yang tilka, ini contohnya tilka surrotun. Tilka surrotun. Terus ada lagi tilka mizollatun. Ini karena berakhiran tun, ini juga yang bawah juga berakhiran tun, maka menggunakan tilka. Ya. Bisa dibedakan ya, kalau zalika ini tidak ada tunnya, kalau tilka ini yang ada tunnya. Paham ya anak-anak ya? Alhamdulillah, Ustaz lanjutkan. Ini. Yuk kita membuat kalimat tunjuk menggunakan kata zalika au tilka. Nah, coba
Ustaz akan tanya satu-satu dengan acak ya. Kalau tidak dipanggil namanya, mikrofonnya tidak usah dinyalakan. Ustaz akan panggil satu, tapi tidak semuanya. Ustaz akan pilih ya. Mbak Sena, coba ini ada Mbak Sena, bisa dinyalakan mikrofonnya? Bisa. Oke, baik. Mbak Sena, coba dijawab ini kalau kira-kira ini kalau dibahasarakan menjadi apa Mbak Sena? Halo Mbak Sena. Suaranya kurang keras, Us. Gimana Mbak Sena? Halo Mbak Sena. Bisa dinyalakan mikrofonnya? Bisa. Ya, coba dijawab Mbak Sena, itu gambarnya kira-kira bahasa Arabnya apa Mbak Sena? Tilka apa? Agak keras Mbak. Tilka. Tilka. Mizal. Midzolatun. Oke, baik. Tilka midzolatun. Tilka midzolatun. Ya, Mbak Fika? Tilka sama haza itu sama gak? Gimana? Tilka sama haza sama gak? Ya, tilka sama hada itu artinya berbeda ya Mbak Fika. Kalau hada itu sama hadihi. Hada hadihi. Kalau zalika itu sama tilka. Hada hadihi itu artinya ini ya. Kalau zalika tilka artinya itu. Ya. Nanti orang kamarnya malah biru dua yang sampai dari tilka ini nanti digeser di grup udah. Saya nggak bisa nganu, susah. Ya, Mbak. Ya, Mas Rasya. Ya, Ustadz panggil lagi ya. Silakan dimatikan dulu Mas Rasya. Ya, Mbak Fika coba dijawab yang ada anak nunjuk sandal ini. Kalau di bahasa Arab kan jadi apa Mbak Fika? Oh, saya juga mau. Ya, sabar. Mbak Fika katanya mau jawab. Ayo Mbak Fika. Halo. Halo Mbak Fika. Tuh. Jawabannya apa Mbak Fika? Itu sandal. Bahasa Arabnya apa? Itu sandal. Dalika apa? Dalika nak. Oke, toyib. Dalika na'lub. Dalika na'lub. Selanjutnya coba Mas Noval, silakan di bahasa Arabkan yang itu dasi. Mas Noval. Ya, Us. Ya. Dasi, Us. Ya, dasi. Betul sekali, dasi. Dalika. Dalika. Riba. Ribatun. Oke, baik. Alhamdulillah. Dalika ribatun. Nah, ini waktunya tinggal dikit ya, Ustadz. Cepet kan? Nah, sekarang kita membuat kalimat tanya, anak-anak ya. Membuat kalimat tanya dan cara menjawabnya.
Nah, ini ada anak yang lagi menunjuk apa ini namanya payung ya. Ada anak yang lagi menanyakan payung. Maka pertanyaannya bagaimana? Matilka, matilka. Maka jawabannya apa? Tilka midzolatun. Oke, toib. Ya, matilka, tilka midzolatun. Diingat-ingat ya, pola kalimat ketika kita bertanya dan menjawab. Ini harus ada tilkanya, ada kata tunjuknya. Kalau matilka, maka tilkanya ini juga ditulis. Tilka midzolatun. Nah, tilka midzolatun. Apa itu? Kalau bahasa Indonesia seperti ini ya. Apa itu? Itu payung. Nah, itunya ini jangan sampai dilupakan ya, tetap ditulis matilka tilka midzolatun. Terus selanjutnya ada anak lagi bertanya ini tanya ya. Madzalika, ini tanya sepatu ya anak ya. Madzalika, maka jawabannya zalika khidaun. Zalika khidaun. Madzalika zalika khidaun. Nah, selanjutnya ini ada anak lagi nunjukkan tanya ini apa ya ini ya kira-kira. Madzalika zalika jawrabun. Zalika jawrabun. Zalika jawrabun. Ya, nanti ya. Zalika jawrabun. Zalika jawrabun. Bisa anak ya? Zalika jawrabun. Nah, zalika jawrabun. Bagaimana kita menanyakan, terus bagaimana kita menjawab. Nah, nanti apa? Yang kalian print, rangkuman bahasa Arab yang kalian print, nanti bisa kamu lihat, ya, Mas Rasya. Yang pakai buat itu apa? Gimana Mas Rasya? Bisa diulang lagi? Ini tidak kayak gitu. Ya, Mas Rasya, coba diulang lagi. Agak putus-putus. Yang tilka itu apa? Yang tilka, ya yang tilka itu yang ditunjukkan kata benda yang berakhiran tun ya, yang berakhiran tun. Ini ya contohnya ya. Ini contohnya. Nah ini contohnya ya Mas Rasya ya. Tilka midzolatun. Ini karena ada tunnya, maka kata tunjuknya berupa tilka. Nah, ya oke. Betul sekali Mbak Vika. Sekarang latihan soal anak-anak ya. Ini perhatikan baik-baik latihan soalnya. Nanti biar bisa mengerjakan. Ini latihan soalnya sudah Ustadz sertakan di rangkuman yang sudah dikirim sama Ustazah Irma ya. Nanti kamu bisa ngeprint, ya nanti bisa kamu ya Mas. Nanti kalau sudah selesai kamu bisa print atau kalau tidak punya print, kamu bisa tulis lagi ya. Soalnya ya. Berarti soalnya dikerjakan itu berarti nanti itu di print ya Us. Ya bisa di print, bisa ditulis seperti biasanya. Kalau tidak punya print ya ditulis saja, terus dikerjakan. Tapi kalau punya print, monggo di print, terus diisi titik-titiknya ya, anak-anak ya. Ini kan ada titik-titiknya ya. Ini kamu nanti kamu ya Mbak Sena. Terus Ya Mbak Sena. berarti ini dikerjakannya
Habis Zoom, Bos. Ya, habis Zoom aja, Mas. Ya, habis Zoom nanti. Gimana Mbak Sena? Bisa diulangi? Aku punya print. Oke, silakan di-print ya Mbak Sena. Silakan di-print, nanti diisi ya. Ini Ustaz jelaskan dulu soalnya. Mikrofonnya tolong dimatikan dulu ya. Ustaz terangkan dulu. Yang nomor 1 ya, yang nomor 1 ini ada anak lagi menanyakan benda apa itu di situ ya, ada sandal ya. Maka pertanyaannya madalika, dalika apa? Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya sandal apa? Terus titik-titik. Nah, yang nomor 2 ya, anak-anak ya, yang nomor 2. Terus ada anak yang lagi nunjuk apa ini? Nunjuk dasi. Titik-titik. Ya, titik-titik ini di siapa? Nah, ini polanya sama kayak ketika kita bertanya. Nah, ini kamu nanti tinggal kalau enggak teliti, nah, kalau ya Mbak Fika gimana? Ya Mbak Fika gimana? Suaranya saja putus-putus. Cara ini Oh, ya. cara jawabnya gimana? Ya, satu ulang lagi ya Mbak Fika. Cara jawabnya ini menggunakan pola tanya terus menjawab ya. Polanya kita tanya terus dijawab. Madalika, terus dalika apa, ya kan? Dalika apa? Sesuai dengan gambarnya ya, Mbak Afika. Gambarnya apa? Terus yang nomor 2, titik-titik. Nah, ini yang nomor 2 ini polanya habis terus kata tunjuk anak-anak ya. Kata tunjuk apa yang sesuai dengan apa gambarnya ini? Dalika apa? Tilka ya. Terus yang nomor 3, titik-titik zalika, titik-titik zalika, zalika khidaun. Nah, yang titik-titik ini kata tanya apa? Kata tanya apa? Nah, insya Allah mudah ini, insya Allah mudah. Titik-titik zalika kitanya, zalika khidaun. Terus yang nomor 4, matilka. Tilka apa? Ini gambar apa ini? Sapu tangan ya. Maka dijawab sapu tangan bahasa Arabnya apa ini? Tilka titik-titik. Sapu tangan. Terus yang terakhir ada anak lagi nunjuk apa ini? Jaket. Matilka. Nah, ini karena sudah terjawab ini ya. Surotun kan jaket. Nah, di depannya kata surotun ini harus diisi apa? Nah, diisi apa? Diisi kata tunjuk. Diisi kata tunjuk. Kata tunjuknya apa? Nah, kalau kamu teliti ini tinggal pindah aja ini, tinggal nyalin aja ini. Dalika patilka. Nah, gitu aja ya. Ini semuanya polanya sama anak-anak ya. Polanya sama. Bertanya, terus dijawab bendanya apa. Di contoh sudah ada. Ini ya contohnya anak-anak ya. Nah, ini contohnya. Madalika, dalika khidaun. Madalika, dalika jaurobun. Ini polanya sama terus. Polanya sama ya. Dan seterusnya sama. Nanti kamu tinggal lihat aja cara mengerjakannya di contoh rangkuman yang sudah Ustaz buat ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak. Ya, Mas Al. Saya. Oke. Ya, Mas Rasya silakan tanya. Saya. Ya, silakan. Mbak Sena? Apa? Dikerjakannya lagi soal setelah Zoom. Ya, betul sekali Mas Al. Silakan dikerjakan setelah Zoom selesai ya. Kerjakannya enggak usah sekarang. Nanti aja kalau sudah selesai Zoom ya. Ya, Mas Noval, ada pertanyaan?
Ya, 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 silakan tanya. Sudah selesai ya, nak ya? Nggak ada pertanyaan ya? Tidak. Oke, baik, jelas semuanya ya. Alhamdulillah. Nanti kalau kurang jelas lagi, silakan WA di nomornya Ustadz ya. Kalau tidak jelas apa soalnya nanti silakan ditanyakan ya. Ya, silakan tanya, Mbak Vika. Ya, silakan tanya, Mbak Vika. Aku nggak punya nomornya Mas Roland. Aku punya. Ya, nanti tinggal ya Mbak Vika nanti minta ya, minta Mbak Cia ya. Ya, oke, baik anak-anakku, waktunya sudah selesai. Semoga apa yang Ustadz terangkan hari ini yang kita pelajari bahasa Arab bisa menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Nana. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah. Ya. Semangat anak-anak belajarnya ya. Dadah. Halo, masalah. Bisa mendengar. Alhamdulillah, oke. Ustazah kasih waktu untuk istirahat dulu. Nanti saya kembali lagi ya. Oh, ini loh. Ya. Ya, yang mau dulu silakan. Nanti saya kembali lagi ya. Iya, Mbak. Silakan. Yang mau minum mandi. Oke, sambil istirahat, yang lainnya Ustazah tolong menyiapkan buku tulis dan juga peralatan tulisnya. Kita penggaris juga ya. Izin saya nanti kembali lagi. Dan disiapkan dulu peralatannya, buku tulis dan juga penggaris ya. Oke, sudah disiapkan semua? Dan garis dan yes. Halo.
Ya. Halo, sudah disiapkan semua peralatan menulisnya? Halo, Nana, bisa mendengar suara Ustazah? Halo? Hah? Siapa? Andri. Halo, bisa mendengar suara Ustazah semuanya ya? Bisa. Halo? Oke, sambil istirahat, Ustazah minta tolong kalian siapkan peralatan tulisnya dan juga penggaris. Sudah semua? Oke, Mbak Sena. Halo Mbak Sena, bisa disiapkan alat tulisnya? Ayo, bisa disiapkan alat tulisnya. Yang lainnya juga. Karena kita hari ini akan belajar tentang garis bilangan. Oke, Ustazah mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana yang kabarnya ini anak hari ini? Oke, masih tetap semangat ya? Ya, semangat ya. Kita akan belajar tentang ini Ustazah mau pertemuan ini menerangkan. Ustazah minta tolong ikan semuanya dulu. Kalau ingin bertanya, itu dipencet raise hand, angkat tangan dulu, baru Ustazah panggil, baru kalian menyalakan mikrofonnya. Seperti itu ya. Siap? Ada yang ingin tanyakan? Itu garis bilangan itu apa, Us? Nah, garis bilangan itu apa? Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama. Nanti akan cari tahu apa itu garis bilangan ya. Sudah disiapkan semuanya ya peralatan tulisnya. Nah, garis bilangan itu apa? Nah, sebelum ke garis bilangan, tulis, buku tulis, pensil, dan juga penggaris. Oke, sudah semuanya ya. Tulis, pensil, dan juga penggarisnya. Garis bilangan itu apa ya? Sebelum kita ke garis bilangan, ada yang masih ingat apa itu bilangan cacah? Yang masih ingat apa itu bilangan cacah? Halo Mas Ahza. Halo Mas Ahza. Nah, bisa diperhatikan ya. Nanti adiknya biar main sendiri dulu di sampingnya. Oke, bilangan cacah itu bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 0.
dimulai dari angka 0. Ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, ini tidak usah ditulis dulu, cukup diperhatikan saja. Diperhatikan dulu saja ya. Nah, karena semuanya sudah tahu toh apa itu bilangan cacah. Bilangan cacah itu dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Semua bilangan positif itu disebut dengan bilangan cacah. Kalau untuk bilangan genap, ada yang ingat bilangan genap itu dimulai dari bilangan apa? Bilangan genap. Ustazah pengen tanya ke Mas Wirya. Mas Wirya. Halo Mas Wirya. Masih ingat bilangan genap itu dimulai dari bilangan berapa? Bilangan genap. Suaranya putus. Suaranya putus-putus, bentar ya. Genap. Pipina tipi, Pak. Suara Ustazah sudah terdengar jelas? Halo, Jelas, suara Ustazah sudah terdengar. Oke, nah tadi Ustazah tanya ke Mas Wirya ya. Mas Wirya, masih ingat bilangan genap itu dimulai dari bilangan berapa? Bilangan genap itu bilangan yang habis dibagi 2. Ada yang mau membantu Mas Wirya? Rasya. Iya, Mas Rasya silakan. Bilangan genap itu dimulai dari angka? Nah, 3. Oh, genap loh. Genap itu berarti habis dibagi 2. Nah, 2. Bisa dibagi 2. 2 terus 4, 6, 8. Nah, bilangannya bisa dibagi 2. Ada 2. Kalau di sini ada angka 2, 4, dan 6. Kalau bilangan ganjil itu yang habis dibagi bilangan itu sendiri, ganjil. Ada angka 1, 3, 5, dan 7. Nah, kalau ini semua mulai dari 0, 7, dan seterusnya, ini disebut dengan bilangan cacah. Nah, lalu apa itu garis bilangan? Garis bilangan adalah garis yang mempunyai titik-titik dengan jarak yang sama yang mewakili bilangannya. Mohon tenang, ada ujian. Nah, di sini ini yang disebut dengan garis bilangan ya. Jadi suatu garis lurus yang memiliki titik-titik dengan jarak yang sama yang mewakili bilangan itu. Nih, sudah tahu semuanya ya? Nah, itu garis bilangan. Lalu di titik-titik tersebut ada bilangan cacahnya yang mulai dari 0, 1, sampai 10 seperti ini. Untuk menggambar garis bilangan yang rapi, kita butuh alat yang namanya penggaris. Nah, tadi semuanya sudah menyiapkan penggaris ya? Sudah.
Nah, oke. Sekarang kita coba bikin garis bilangan ya. Nah, ini penggaris. Cara membuat garis bilangan itu, nah, lambang bilangan angka ditulis berurutan dari bilangan yang kecil. Seperti yang tadi. Yang kecil itu di sebelah kiri. Nah, 0. Semakin ke kanan, bilangannya semakin besar. Bilangan ini juga berurutan ya. Jarak antar titik sama. Misalnya pada garis bilangan di bawah 0 ke titik 1 itu sama. Nah, titik-titiknya itu sama. Sekarang kita bisa coba membuat garis bilangan ya. Tapi biar semakin rapi, nanti kalian bisa membuat jarak antar titiknya itu 2 cm ya. 2 cm. Satu sampai 10. Ya, 1 sampai 10. Kita coba membuat. Ya, membuat garis bilangannya. Kayak gini ya Ustaz angkanya. 60. Jarak antar titiknya kita beri jarak 2 cm ya. 2 cm biar tidak terlalu kecil. Kayak gini Penggarisku patah. Lah terus hilang. Penggarisnya patah. Garisnya kita buat garis lurus mendatar dulu. Garis lurus mendatar, bukan gini ya. Ditulis depan. Ya, ya kita buat garis ini yang ya. Ini jangan. Tulis mana? Kalian ya. Ya. Ya, bisa pakai pensil dulu. Nggak apa-apa. Kita kasih yang jarak antar titiknya itu 2 cm ya. kayak gini. Nah, Ini. Garisnya sampai berapa? Garisnya sampai berapa? sampai angka 10. Sampai angka 10. Terus kayak gini. Kayak gini. Ya, ya Mas. Seperti yang dilakukan tadi juga bilangan ya. Gini. Bentar ya, coba nanti udah dikasih jarak 2 cm ya. Jadi jarak titiknya itu sama ya. Ya, sudah semua sudah semua. Ya, Mbak. Jangan lupa di belakangnya itu juga diberi tanda panah. Jadi artinya kalau itu kan dasar. Lalu bawahnya bisa kita tulis dengan angka mulai dari 0, 1, Seperti ini, ya, ya Mas. Oke, betul sekali. Nih, kalau punya ustazah ini jaraknya 2 cm. Dikasih angka bawahnya. Sudah bisa semua? pakai pensil, pakai pulpen. Oke.
Pensil nggak apa-apa. Kalau pada itu pakai juga biar sehari-hari. Sudah bisa semua ya membuat garis bilangan nanti ya dengan garis bilangan. Tasya makannya itu. Oh, saya ini. Ya. Sudah jadi semua garis bilangannya. Belum. Gambarnya tuh. Ini nah, jadi kita bikin seluruh mendarat dulu. Kita kasih titiknya ini dijaraki 2 cm. Oke, Mbak Aya, betul. Seperti punya Mbak Aya itu ya. Gimana, Us? Tidak 2 cm. Jarak 2 cm. Nah, titik-titiknya itu bawahnya apa? Mulai dari 0 sampai 11. Artinya yang kalian buat jadi biasa sampai 11. Nah, sayapnya Kayak gimana? seperti ini. Jadi bikin Kayak gini. Iya. Mbak Ika ini gambarnya di punya saya kok. Lihat ya, siap saya kurang sebentar ya. Dah. Oh, sudah. Kok katerannya mati semua? Ciluban. Yuk. Ya, yang ditampilkan. Oh. Oh, sudah. Terus kayak gini. Ya, Kak. Ini keluar deh. Oh, gambarnya kayak gimana toh? Nah. Nanti kayak gini loh. Halo. Oh, gambar kayak Oh, sudah. kok. Iya. Kayak gini. Oh. Kamera. Terus kayak gini. Terus kayak gimana tuh gambarnya? Gambarnya mati. Ini loh, tak tunjukin ya.
Sekali lagi ya. Nah, dulu dengan jelas. Nah. Us kayak gini toh, Us. Benar kayak gini. Usnya kok nggak ada. Iya. Ya, Tim. Kayak gimana sih gambar? Ya Allah, gila ya. Yang kayak di layar. Ya. Gambarnya Ya. Usnya hilang dong. Terus ditulis. Terus ditulis. Terus ditulis. Oh. Ini mana ya? tiga tambah 4 7. 4 sama Enggak dengan gitu Mas Kidi. Apa itu udah? Harus ditulisnya kosong enggak suaranya? Sayang. terus. Halo. Tes. Terus kok nggak ada suaranya sih? Us. Kok nggak ada suaranya dari tadi? Halo. Ada dengar? Halo, halo. Ya. Sudah, Udah. sudah. Kok suaranya? Iya. Halo. Halo. Mbak, tolong mikrofonnya dimatikan dulu. Ya. Cukup diperhatikan saja. Ditulis, Ya, Mbak. bisa. Apa, Mbak? Ditulis. Ini tidak usah tulis ya. Ini jangan ditulis dulu. Nah, Mas ini Ida. diperhatikan dulu saja. Saya itu sudah belajar. Itu saya sudah belajar. Oke, yang
Yang sudah tahu, oke. Sekarang yang belum tahu, yang sudah tahu diperhatikan dulu. Yang belum tahu juga diperhatikan dulu. Ustazah ulangi ya. Minta tolong mikrofonnya dimatikan. Nanti akan Ustazah kasih waktu untuk bertanya. Nah, ini tidak usah ditulis ya. Sekali lagi, ini tidak usah ditulis. Nah, untuk penjumlahan dengan garis bilangan, kalau di sini kita punya dua bilangan yang akan dijumlahkan. Caranya menggunakan garis bilangan itu, kita buat dulu garis bilangan lurus. Nah, lalu kita beri tanda titik dengan jarak yang sama. Lalu kita kasih angka seperti yang sudah kalian buat tadi. Nah, sini kan 3. Nah, mulainya itu dari 0 ya. Nah, kita hitung 3. Mulai dari 0, ingat untuk menjumlahkan ini mulai dari 0. Jadi 1, 2, 3. Nah, jadi ini garisnya berhenti di angka 3. Ini tidak usah ditulis, ya. Perhatikan dulu saja. Oke, jangan ditulis, tidak usah ditulis. Diperhatikan dulu saja. Nah, setelah 3 kan ditambah lagi 4. Nah, maka 4-nya itu mulainya bukan dari 0 lagi, tapi dari setelahnya 3, setelah titik yang pertama tadi. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kan 3 ditambah 4 itu 7. Nah, betul tadi yang menjawab 3 tambah 4 7. Nah, kalau pembuktiannya dengan garis bilangan, caranya jadi seperti ini. Oke. Terus kok aku paham. Mana? Ada yang masih bingung? Kurang paham. Ulangi lagi. Masih bingung. Ulangi lagi ya. Oke, saya ulangi lagi. Nah, mulai dari sini. Ada 2 bilangan yang harus dijumlahkan. Di sini angkanya 3 ditambah 4 itu berapa? Nah, kalau kita menggunakan garis bilangan, kita buat dulu garis bilangannya, garis lurus, diberi titik-titik dengan jarak yang sama, dan diberi angka di bawahnya, seperti yang sudah kalian buat tadi ya. Nah, mulai dari 3 itu kita ambil dari titik 0. 0 sampai 3, dilanjutkan dengan tambah 4. Kalau ditambah 4 itu bukan mulai lagi dari 0, tapi mulai dari titik yang terakhir tadi, 3. Seperti ini. 3 berarti mulai dari 0 kan tadi 1, 2, 3. Nah, berarti ini garis yang pertama berhentinya di 3. Berhenti di 3. Lalu ditambah 4. Kita tambah 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Jadi 3 tambah 4 tadi berhentinya di angka 7. Jadi 3 tambah 4 7. Gimana? Ada yang masih bingung? Kita bingung. Terus suaranya putus-putus. Suaranya putus. Ya. Oke. Jadi 3 tambah 4 itu kan 7. Kalau di sini, kita punya contoh lagi nih. Di sini Sylvia memiliki 2 buah tali dengan panjang 2 cm dan 3 cm. Berapakah panjang seluruh tali yang dimiliki Sylvia? Kalau kita menggunakan garis bilangan, sama seperti tadi, kita buat dulu garis bilangan, titik-titik dan juga angkanya. Yang pertama kan 2 cm, jadi dimulai dari 0 sampai 2. 1, 2. Lalu ditambah 3 cm, 3-nya itu mulai dari titik 2 tadi. 1, 2, 3. 2, 1, 2, ditambah 3. 1, 2, 3. Jadi 2 cm ditambah 3 cm tadi hasilnya 5 cm. Nah, seperti ini ya.
Ada yang bingung? Ada yang masih bingung? Saya belum membuat wawancara. Belum membuat wawancara ya, Kak. Habis ini nanti buat wawancaranya ya. Oh, Sekarang saya kita sudah. coba. Oke, ini sudah terlihat ya ini. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, kalau di sini kan sudah ada garisnya, sudah ada garis bilangannya, ada tanda-tanda panahnya. Sekarang kita cari berapa yang dijumlahkan di sini. 6 tambah 7. Sebentar. Ini yang Ustazah tampilkan terlihat ya? Ya. Terlihat ya. Nah, di sini, nih lihat garis yang atas, garis lengkung yang atas, yang berwarna pink ini kan mulai dari 0 sampai 4. Berarti di sini 4 ditambah berapa? Mulai dari 4 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 ditambah 9. Hasilnya berapa? Hasilnya bisa kita lihat dari panah yang berwarna hijau ini. Nah, hasilnya di titik 13. Jadi 4 tambah 9 ini sama dengan 13. Oke. Ini sudah paham semua. Ada yang masih bingung? Enggak. Nah, kalau masih bingung, sudah bisa semuanya ya? Sudah. Oke, Ustazah lanjutkan. Selanjutnya, ini coba kira-kira berapa ditambah berapa? Nah, kalian bisa menuliskan jawabannya di kolom chat ya. Kalian bisa menuliskan jawabannya di kolom chat untuk yang ini. 4 ditambah Berapa ya? Siapa yang 9. Nggak ada di tambahannya. Nggak ada tambahnya nggak ada? Ya udah ditulis ditambah gitu aja nggak apa-apa. Kemarin nggak ada tanda tanyanya. Sekarang tambahnya nggak ada. Ya, sama-sama. Ini Mbak Afrika jawabnya Terus jawabannya 4 tambah 5. Jawabannya 4 tambah 5. Ya, jawab 4 tambah 5. Tapi nggak bisa dipencet. Jawab lagi. Bukan 5 kali ada. Oh iya, itu kali itu harusnya tambah gitu ya. Oke. 4 tambah 5 9. Oke. Caranya kita hitung dulu, mulai dari garis lengkung yang atas ini, yang berwarna pink. Yang berwarna pink kan mulai dari 0 sampai 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti di sini kita tulis 4 ditambah, nah kita hitungnya mulai dari angka 4 yang sini ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini 4 tambah 5. Hasilnya berapa? Hasilnya bisa kita lihat dengan melihat tanda panah yang berwarna hijau. Nah, berartinya di angka 9. Berarti di sini 9. Seperti itu ya. Jawabannya 4 tambah 5 tambah 9. 4 tambah 5 sama dengan 9.
Iya, semuanya betul. Ada yang masih bingung lagi? Kita coba soalnya sekali lagi ya. Siap? Enggak, belum. Belum. Saya coba sekali lagi. Ini sudah betul semuanya ini. Kita siap. Menulis. Semuanya sudah siap semuanya. Ready? Nah, ini. Gambar yang C. Oke. Yang C. Nah, ini. Nah, nanti yang sudah menemukan jawabannya bisa tuliskan lagi. Yang penting. Ayo, Mas Raffi. Chatnya hanya untuk menulis jawaban ya, Mas Riko juga, Mas Al. Ada yang sudah ketemu ini berapa ditambah berapa? 9 tambah Masnya 5. 9 tambah 5. Oke, ada yang punya jawaban lain? Mbak Vika, 9 tambah 5 bagi 4 itu harusnya sama dengan 14 ya? Oke, nggak apa-apa Mbak Vika. Ya, ada yang punya jawaban lain? Selain 9 ditambah 5? Tidak ada dulu. Kan jawabannya ini. Tidak ada. Jawabannya kira-kira berapa ya? Nah, jawabannya kira-kira berapa ya? Kita cek sama-sama. Nah, kita lihat dulu garis lengkung yang berwarna pink. Ini kan dimulai dari 0. Mulai dari 0, berhentinya di 9. Berhentinya di 9. Berarti di sini bisa kita tulis 9 ditambah berapa? Nah, mulai dari 9 sampai berhenti di 14. Kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini 5. Untuk hasilnya kita bisa lihat tanda panah yang berwarna hijau. Nah, berhentinya kan di angka 14. Jadi hasilnya sama dengan 14. Seperti itu ya. Ya. Oke. Tapi nggak tahu. Kalau hitungnya itu mulai dari Sudah paham semua atau ada yang masih bingung? Ya. Terus aku Udah izin ya? minum. Iya, Izin Mas minum. Adnan, Pak. Nah, biar semakin apa ya? Semakin bisa. Nah, kita coba lagi ini terakhir. Ini terakhir. Ini terakhir. Ustazah ingin tanya ke 9. siapa ya? Susah ya. Ke Mas Fahru. Mas Fahru, kira-kira ini berapa tambah berapa? Loh, Halo. Mbak. Emang gini ya? Emang gini ya yang terakhir? Kenapa? Baru ini harusnya merahnya ini mulai dari 0 sampai 9 ya. Mulai 0 ini yang pink ini yang pertama ini harusnya mulai dari titik 0 sampai 9 ya. Kira-kira berapa ini? Ada yang tahu? 9 tambah 5. 10 tambah 5. Ini juga sama, karena titiknya mulai dari 0 sampai 9. Berarti yang depan ini kita tulis 9. Lalu 9 sampai 14.
1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis di sini 5. Untuk panah hijaunya kan berhenti di 14. Jadi ini hasilnya 14. Ini 5 ya. Oke. Seperti ini. Oke, ada yang masih bingung lagi? Sudah paham semuanya? Enggak apa-apa kalau masih bingung boleh bertanya ya. Terus kamu tatap muka. Gimana Mas Abraham? Tatap muka. Kapan ya tatap muka? Ya berdoa dulu ya. Bentar, gimana tatap Mas Nova? Sudah dikasih tahu. Berdoa dulu semoga PKM-nya sudah selesai, keadaannya sudah aman, terus kita bisa sekolah di sekolahan lagi ya. Kalau untuk kapan itu ada masih belum tahu juga. Doa dari kalian yang bisa buat cepat masuk. Nah, segera bisa tatap muka ya. Nah, ini soal yang terakhir. Nah, kalian bisa menggunakan garis bilangan Yang memiliki 2 batang bambu. ya. Panjang masing-masing 5 meter. Panjangnya masing-masing 5 meter. 4 meter. Panjang kedua baru milik ayah menggunakan garis bilangan yang kalian buat ya. Tadi kalian sudah membuat garis bilangan. Garis bilangan yang kalian buat tadi, coba dikasih garis-garis seperti yang sudah Ustazah lakukan sebelumnya. Bisa? Nah, di sini kan masing-masing 5 meter dan 4 meter. Di garis-garis seperti bagaimana, Tadi kalian sudah bikin garis bilangan kan? Nah, semuanya tadi sudah bikin garis bilangan. Nah, panjang bambu milik ayah itu 5 meter. Berarti mulai dari 0 sampai 5 diberi titik di atasnya angka 5. Diberi titik mulai dari 0 sampai 5. Nah, kan bambu pertama panjangnya 5 cm. Jadi titiknya mulai dari 0 sampai angka 5. 0 sampai 5. Seperti ini, kelihatan nggak ya ini? Ini terlihat? Kok itu ditulis apa enggak? Soalnya tidak usah ditulis, langsung dibuat di garis bilangan yang sudah kalian buat tadi ya. Tadi kan semuanya sudah bikin garis bilangan. Nah, lalu kita jumlahkan dengan soal cerita yang Ustazah tampilkan di sini. Oke. Cuma buat catatan, apa nanti dikirim? Ini tidak usah dikirim. Nanti diperlihatkan ke layar saja kalau sudah selesai. Sudah. Sudah semuanya? Sudah. Hasilnya berapa? Yang sudah, hasilnya berapa? 9 meter. 9 meter. Oke, jadi kalau sudah, nanti garis bilangan kalian jadi seperti punya Ustazah ini ya. Yang pertama kan tadi 5, berarti berhenti di 5. Kita tarik garis dulu, berhenti di 5. Lalu ditambah 4. 1, 2, 3, 4. Lalu ditarik garis, maka berhentinya di angka 9. Seperti itu ya.
Oke. Semuanya sudah bisa membuat garis bilangan? Bisa. Bisa diperlihatkan di layar. Saya ingin tahu. Ya. Punya kalian hasilnya mana? Mana? Ayo Mas Abraham, punyamu mana garis bilangannya? Oke, itu nanti bisa ditambahin garis lengkungnya ya. Jadi mulai dari 0 ke 5. Lalu 5 ditambah 4, 9. Hasilnya bisa seperti ini. Mbak Aya sudah, Mbak Aya? Aku sudah, tapi agak inilah. Oke, nggak apa-apa Mas. Oke, Mbak Aya, Mbak sudah baik. Mas Fahru juga. Mas Akira sudah? Punyamu sudah garis bilangannya? Jelek. Enggak jelek kok. Oke, sudah bisa semua ya untuk membuat garis bilangan? Bisa, gampang kali. Saya masih kesulitan. Bisa. Punyamu mana Mas Firya punyamu? Ya ampun, nggak lihat tadi ya. Iya, tadi nggak kelihatan soalnya kameranya mati ditunjuk saja. Oke. Ya, pinter semua. Oke, untuk garis bilangan ini ada yang masih kesulitan? Tidak. Soal putih belum. Gimana Mas Kindi? Sebentar. Yang lainnya di mute dulu, minta tolong. Bagaimana Mas Kindi? Suaranya putus-putus. Halo Mas Kindi? Halo Mas Kindi? Sampai dengar suara Ustazah? Tadi sepertinya mau tanya sesuatu. Ini aku nulisnya belum. Tulisnya belum. Soal cerita tadi kamu tulis ya? Bentar Mbak Vika, bentar. Oke, soalnya tadi Mas Indi ya, ayah memiliki 2 buah bambu. Panjangnya masing-masing 5 meter dan juga 4 meter. Nah, berapakah panjang kedua bambu itu? Nanti bisa dibuat 5 tambah 4. 5 tambah 4 sama dengan 9. Nanti bisa ditulis seperti ini. 5 tambah 4. Bikin garis lengkung dulu. Mulai dari 0 sampai 5. Lalu ditambah 4. Maka hasilnya 9. Nah, seperti itu ya Mas Kindi. Ya, oke. Gimana Mbak Sena? Oke Mas Kindi. Susah. Nah, Mbak Sena tadi sudah bikin garis bilangan belum? Kecil loh katanya Mas Wirya. Tadi sudah bikin garis bilangan belum? Coba lihat. Ustazah pengen lihat punyamu mana. Lihat dulu. Kok ditaruh bawah garis bilangan? Mana garis bilangannya? Sudah menggambar sendiri? Nanti belum digambar. Gimana Mbak Vika? Jadi lupa. Aduh, kok lupa. Nah, bikin garis bilangan dulu ya Mbak Sena. Lalu Sampai 10. Nah, sampai 10. Lebih dari 10 juga nggak apa-apa. 0 ke 5. Oke. Kan di sini soalnya 5 tambah 4. Nah, itu sudah dikasih tahu Mas Wirya itu 5 ditambah 4. Dari titik 0
sampai 5. Sampai ke Kita 5. tarik garis sampai 5. 5 sampai ke 9. Mana? 5, kalau sudah 5, ditambah 4. 1, 2, 3, 4. Berhentinya di 9. Nah, jadi hasilnya 9. Seperti itu ya Mbak Sena. Mana? Ya, mendingan. Oke, nanti kalau masih bingung WA udah. Gimana Mbak Vika? Sudah ingat mau bertanya apa? Iya Mbak, panggilnya 1 kali saja. Insya Allah Ustazah sudah mendengarkan. Gimana Mbak Vika? Terus. Lupa lagi, Os. Jadi kalau ingat bilang. Iya Mas Novel, bagaimana Mas Novel? Nanti nanti dikirim apa enggak, Us? Yang digambar ini nanti tidak usah dikirim. Yang dikirim nanti tugas LKPD seperti biasa saja. Yang digambar bersama-sama ini tadi tidak usah dikirim. Oke? Satu-satu tanyanya satu-satu. Mbak Vika dulu sudah ingat mau bertanya apa? Itu apa namanya ini cuman baca doang atau ditulis? Iya. Ini nggak usah ditulis ini. Ini nggak usah ditulis, diperhatikan dulu. Perhatikan saja. Oke? Us. Oh. Ya, Mas Noval. Ya orang lupa lagi, Us. Ini sama dengan Mbak Vika mau tanya kok lupa. Nanti kalau ingat tanya. Nah, sebenarnya yang Ustazah tampilkan ini sudah terlihat ya? Sudah. Nah, setelah kita belajar garis bilangan, sekarang kita akan belajar tentang hak dan kewajiban serta peran anggota keluarga. Anggota keluarga itu siapa saja sih? Anggota keluarga? Betul. Anggota keluarga itu keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dan anak-anak itu bisa jadi kakak atau adik. Intinya di keluarga itu ada ayah, ibu, dan anak. Sekarang nanti kita akan cari tahu perannya ayah, ibu, dan anak di dalam keluarga. Sebelum itu, ada yang masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Di sini kita ingat-ingat kembali, hak itu sesuatu yang layak kita terima. Sesuatu yang layak kita terima. Kalau kewajiban, sesuatu yang harus kita Jadi, tahu ya bedanya? Hak itu yang kita terima, kalau kewajiban itu yang harus kita kerjakan. Hak dan kewajiban ini merupakan penerapan Pancasila sila kelima yang berbunyi. Yuk, bunyi sila kelima. Keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, lambangnya ada yang tahu? Tadi kapas. Oke, good. Nah, ini salah satu perwujudan sikapnya yaitu melaksanakan hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban ini harus kita laksanakan secara seimbang. Jadi yang kita dapatkan dan yang kita kerjakan itu harus seimbang.
Saya yang pertama, anggota keluarga itu ada ayah. Ayah ini perannya sebagai kepala keluarga. Kepala keluarga, ayah. Ayah juga punya kewajiban dan juga hak. Nah, di sini ada beberapa kewajibannya ayah dan ada beberapa hak dari ayah. Salah satu kewajiban ayah itu mencari nafkah, melindungi keluarga, menjadi imam atau pemimpin yang baik, dan juga menjadi panutan seluruh keluarga. Gimana? Gimana Mas Tasya? Nggak buat voice note boleh nggak? Ini Mas Adam tiduran ya? Mas Wirya juga. Ayo duduk yang tegak gini biar nggak aras-aras. Mas Irma. Nah, itu tadi Itu boleh nggak? kewajibannya ayah. Gimana Mas Tasya? Apa? Nggak buat voice note. Ya berarti buat video kalau nggak buat voice note. Apa? Nah ini, kalau nggak buat voice note berarti buat video, ya kan? Ngomongnya nggak mau. Siapa yang nggak mau? Mah. Berarti yang lainnya kakak boleh, om boleh, tante boleh. Saudara sepupu? Boleh. Oke ya, Ustazah lanjutkan dulu. Ini tadi peran ayah itu sebagai kepala keluarga. Kewajiban itu jadi yang harus dilakukan ayah itu adalah mencari nafkah, melindungi keluarga, menjadi imam atau pemimpin yang baik, serta menjadi panutan seluruh anggota keluarga. Selanjutnya haknya, hak itu yang didapatkan ayah, itu dihormati oleh anak-anak, disayangi dan mendapat bantuan jika memiliki kesulitan. Itu tadi haknya ayah. Jadi kita semua ini kan anak-anaknya, jadi wajib patuh dan sayang. Tak salah. Nggak jelas. Mute-nya dimatikan. Aja. Mikrofonnya Ustazah dimatiin. Mikrofonnya Ustazah kok dimatikan? Kenapa ya? Benar, ini tadi Nggak dengar. Halo, sudah bisa mendengar suara Ustazah dengan jelas? Sudah. Nah, peran yang kedua ini ada ibu. Ibu itu berperan sebagai pendamping kepala keluarga. Kepala keluarga tadi siapa? Kepala keluarga itu ayah. Pendampingnya yaitu ibu. Nah, ibu juga memiliki kewajiban dan hak dalam keluarga. Salah satunya kewajiban mengurus keperluan keluarga, lalu mengurus anak-anaknya. Itu jadi kewajiban ibu. Yang kedua ada menyiapkan makanan. Yang ketiga mematuhi perintah ayah selama perintah itu perintah yang baik. Dan yang keempat menjadi suri tauladan atau contoh yang baik bagi anak-anaknya. Jadi kewajibannya ibu itu tadi yang harus dilakukan ibu. Tetapi ibu juga memiliki hak. Apa yang harus didapatkan? Yang pertama, disayangi dan dihormati oleh anak-anak semua. Anak-anak wajib
menyayangi dan menghormati kepada kedua orang tua, ayah dan ibu. Mendapatkan bantuan dari anak-anak jika mendapat kesulitan. Nah, seperti tadi, menyiapkan makanan kan sebenarnya kewajibannya ibu, tapi anak-anak itu boleh membantunya, boleh membantu ibu. Seperti itu. Anggota keluarga yang ketiga. Nah, anggota keluarga yang ketiga itu anak. Kita semua ini di rumah itu berperan sebagai anak. Anak ini anggota keluarga. Jadi, kewajibannya apa saja? Kewajibannya anak. 1, yaitu belajar dengan rajin dan giat. Kalau kita belajar dan giat, berarti kita melaksanakan kewajibannya. Siapa di sini yang selalu rajin dan giat? Dengan rajin dan giat? Oh, nggak ada yang angkat tangan? Ini belajarnya rajin dan giat semua. Oh iya, ini. Kalau kita belajar dengan rajin dan giat, itu kita berarti membuat orang tua kita bangga. Selanjutnya yaitu membantu pekerjaan rumah tangga, seperti membantu bersih-bersih di rumah, membantu. Oke, semuanya belajar dengan giat ya, good job. Yang kedua itu membantu bersih-bersih, membantu ibu menyiapkan makanan, itu merupakan kewajiban kita sebagai anak. Jadi kalau misalkan kita lihat ibu kita menyiapkan makanan sendiri, kelihatannya repot, nah kita harus ikut membantunya. Yang ketiga, patuh terhadap orang tua, menyayangi, menghormati, dan membahagiakan orang tua. Yang selanjutnya, hak itu yang harus kalian lakukan sebagai anak. Yang pertama, mendapat kasih sayang orang tua, mendapat kecukupan. Kecukupan itu seperti kita semuanya bisa bersekolah, ini termasuk kecukupan yang telah diberikan kepada dari orang tua. Yang ketiga, mendapatkan pendidikan yang layak. Dan yang keempat, memiliki kebebasan belajar, bermain, serta beristirahat. Oke, jadi seperti itu ya. Itu tadi hak dan kewajiban anggota keluarga. Anggota keluarga tadi intinya ada 3, ayah, ibu, dan juga anak. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang masih bingung? Sudah tahu semuanya ya, bedanya hak dan juga kewajiban. Itu yang kita terima, kalau kewajiban yang harus kita kerjakan. Oke, ada yang ingin bertanya? Saya Mas Rasya. Saya Mas Rasya. Gimana Mas Rasya, tanya apa? Terus nanti kalau wawancaranya itu diputus-putus itu boleh? Apa? Apa yang putus-putus? Bentar dulu dong. Oke ya. Sudah paham semuanya untuk hak dan kewajiban atas anggota keluarga? Sini sudah selesai apa belum? Nah, kalau sudah paham semua, bisa Ustazah akhiri ya. Sudah selesai apa belum? Doa bersama-sama dulu. Kita berdoa bersama dulu. Kalau berdoa itu duduknya yang baik. Yang baik, kita berdoa dulu. Istidadaliru
Pertemuan hari ini saat